Di depan saya sekarang ada dua HP yang bisa disebut sebagai HP kentang. Tapi kentangnya kentang crispy. Renyah banget. Kok bisa? Kenapa? Secara harga dia murah. Spesifikasinya juga sudah sesuai. Kok masih disebut kentang? Ya memang tanggungnya di mana? Oke, ini dia Vision OnePlus versus Spark 6 Go. Guys, what do you think about 1 million rupiah? Yup, dua HP ini dijual dengan 1 jutaan saja. Beneran, sejutaan yang nggak lewat jauh. Secara desain, kedua HP ini hampir sama ya. Warna, pola, gradasi, hingga fingerprint unlock dan logonya masing-masing ini ditempatkan di tempat yang sama. Bedanya, si Tecno ini memberikan speaker di dekat logonya. Modul kameranya dari keduanya ini memang berbeda, meski sama-sama menggunakan dual kamera dan tambahan lampu flash yang sama. Juga pilihan lapisan yang dipakai. Vision OnePlus ini menggunakan lapisan DOP, sedangkan si Tecno Spark 6 Go dia menggunakan lapisan glossy. Meskipun sekali lagi semuanya nampak elegan, HP sejutaan yang bisa nampak keren. Kapan lagi kan? Soal sisi bodi dan layar pun masih dibilang sangat mirip. Nah, yakni sama-sama menggunakan micro USB dan keduanya sudah menggunakan jack audio 3,5 mm. Untuk tombol volume dan powernya sama-sama di sebelah kanan. Bahkan hingga paket pembeliannya pun kedua HP ini bisa dibilang sama. Keduanya mendapatkan aksesoris berupa tambahan hardcase dan juga keduanya juga dapat headphone di paket pembelian yang baru ya. Nah, ini juga mengingatkan saya pada waktu dulu sih, kalau misalkan kita beli HP, terus HP-nya pasti bakal dapat hadiah headphone. Nah, ngomong-ngomong, kalau misalkan ada headphone-nya, berarti ada fitur radionya. Bener sekali, kedua HP ini sudah ada fitur radionya. Jadi, makin seru kan? Oh ya, kita tengok si Vision OnePlus ini. Dari sononya dia dilengkapi dengan RAM 3GB, dengan internal 32GB. Gila kan? Ini masih baru permulaan. Nah, sedangkan si Spark Tecno ini, dia menggunakan RAM 2GB dengan internal 32GB. Oke, hal lain yang pengen saya bilang di awal adalah si Tecno ini dia masih pakai back cover yang bisa dibuka seperti ini. Ini back covernya bisa dibuka. Meskipun saya nggak tahu ya, entah ini masih kategori non-removable atau removable karena dia ada mur bautnya. Jadi kalau misalkan dilepas, kira-kira ini bisa juga. Meskipun ada himbauan si Tecno ini jangan dilepas. Oke, kita kembalikan dulu. Sedangkan si Vision OnePlus dia sudah menggunakan back cover yang lengket ya. Oke, materialnya masih sama-sama menggunakan material plastik. Tapi kalau misalkan kita pukul-pukul begini, seperti lebih padat si Vision OnePlus. Ukuran layarnya hampir sama, hanya besar sedikit si Tecno, dia selisih 0,02 inch saja. Cuman kalau bisa kita bilang ya sama saja, 6,5 inch. Mengenai fitur-fiturnya, keduanya ini pun hampir sama ya. Dari interface-nya, apa ya bedanya? Nggak terlalu banyak perbedaan sebetulnya. Saya mau ngecek notifikasi toggle-nya ya, apakah ada perekaman layar atau tidak. Sedangkan kalau si Tecno ini, dia lengkap banget. Mulai dari WhatsApp mode, Chromecast, kemudian mode satu tangan, iCare, mode sepeda motor, bahkan screen layar juga sudah ada. Sedangkan si Vision OnePlus ini malah belum ada. Nah, gini, kita ngomongin HP dengan harga segini ya. Sebetulnya kalau saya pribadi malah ngulik banyak fiturnya ya. Ada beberapa hal HP itu. Yang pertama, kalau secara fungsi kan handphone itu dulu dipakai hanya dibuat untuk komunikasi. Kemudian meningkat lagi jadi untuk hiburan. Meningkat lagi bisa untuk multimedia. Meningkat lagi bisa untuk gaming. Terus yang terakhir adalah selain keempat-empat fungsi tadi, sebuah HP itu biasanya ngomongin tentang prestige. Nah, paling enggak si Tecno Spark dan Itel Vision OnePlus ini bisa memenuhi kurang lebih di dua hal. Pertama di fitur komunikasi dan kedua di hiburan. Kok bisa? Ya beberapa hal yang ada di sini emang bisa menghibur, terutama ada radio. Itu kan termasuk hiburan. Multimedia itu masuknya di kamera dan rekaman dan editing yang lainnya. Oh ya,
Kalau untuk urusan main game, si Tecno ini nggak bisa ngalahin si Vision One Plus ya. Memang si Tecno ini menggunakan RAM 2 dan Vision menggunakan RAM 3 meskipun harganya hampir sama. Selisih mungkin 200 ribuan lah, tapi masih di angka di bawah 1,5 jutaan. Agak menarik juga. Skor Antutunya pun lebih besar si Vision One Plus ya. Vision ini skornya bisa di 99 ribuan, sedangkan si Tecno ini hanya di 77 ribuan. Selain memang beda prosesor, juga beda RAM. Nah, kalau dibuat main PUBG, si Vision One Plus ini malah masih bisa. Sedangkan si Tecno ini bisa, tapi sayangnya agak memaksa gitu loh. Jadi lebih enak main PUBG itu lah pakai Vision One Plus ini. Ya kalau misalkan saya disuruh milih, kalau secara bobot juga ini lebih ringan si Vision One Plus. Padahal kalau secara baterainya ini hampir sama, ada di 5000-an mAh. Oke, sekarang saya mau ngunci kamera dari masing-masing handphone ini ya. Ini kita mulai dulu dari si Vision One Plus dengan kamera belakang dan mode foto di HDR. EE-nya ini aktif. Ngomong-ngomong, fitur kameranya belakang si Vision One Plus ini saya bilang juga lebih banyak ya dibandingkan dengan Tecno Spark 6 Go ini. Ini ada beberapa fitur dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti yang kemarin saya bilang di review Tecno ya, si Tecno ini kadang-kadang agak ngawur sih ngasih keterangan deteksi otomatisnya itu objek apa, itu objek apa. Barusan kita motret mobil-mobilan ini di case si Charlie Cobra ini. Masa di sini dibilang pepohonan, kan aneh. Oke, kita cek dulu. Secara hasil, kalau tingkat kecerahannya memang cerah si Vision One Plus, cuman tingkat detailnya saya memilih tetap si Tecno ya yang lebih detail. Ini untuk mode kamera autonya. Kalau misalkan kita pakai untuk mode potretnya, kita coba saja. Kalau secara penggunaan, mode potretnya lebih gampang si Vision One Plus, sedangkan si Tecno ini agak butuh waktu untuk menggunakannya. Ya sekali lagi hasilnya memang lebih terang si Tecno ya. Cuman kalau masalah kualitas mungkin saya tetap milih si Tecno ya, karena lebih natural aja warnanya. Oke, sekarang kita nyobain untuk mode kamera yang lainnya. Ya teman-teman, ini kita lagi record pakai Tecno dan Vision One Plus di pekarangan belakang kita sambil ngabisin kopi dan snack apa ya, bawang goreng merah goreng, enak banget. Menurut teman-teman gimana? Suaranya jelas nggak? Karena ada gemericik air di samping kita itu ada kolam. Terus ini kita pakai tripod ya, belum pakai pergerakan movement yang banyak banget, karena memang nyobain ngetes nguji ya gimana hasilnya dari si Tecno sama si Vision One Plus ini. Kamera 1 jutaan saja di handphone. Ada yang bilang ngopi tanpa itu katanya nggak enak. Kita praktekin ya. Apa ya, bukan enak gak enak, tapi rasanya itu kurang mantap gitu kalau ngopi tanpa itu kayak nggak ada yang kurang gitu ya. Ngomong-ngomong, video ini direkam dengan Vision One Plus dan Tecno Spark 6 Go. Kalau dari gambarnya hasilnya jelas sangat lebih baik si Tecno ya. Saya nggak tahu, padahal ini resolusi kameranya hampir sama 8 megapiksel juga. Kalau kita lihat hasil video, memang sekali lagi si Tecno Spark ini menghasilkan gambar yang lebih cerah ya, lebih cahayanya lebih terang gitu. Mungkin efek dari pembukaan lensanya ya. Tapi kalau misalkan si Vision One Plus ini emang berbeda hasilnya. Kalau saya pribadi, saya nggak tahu, kadang-kadang saya suka keliru dalam menilai ya. Cuman mungkin sekali lagi saya perhatikan kayak gimana hasilnya ini. Kalau dibuat ngerekam ya goncangannya tetap terasa ya. Terus secara hasil relatif sih ini. Kalau misalkan teman-teman suka lebih terang, saya yakin bakal banyak lebih bilang si Tecno. Tapi kalau misalkan suka warnanya yang agak natural, pasti bakal lebih suka si Vision. Kalau saya pribadi emang
Ya nggak mesti ya, tergantung kebutuhan saya mau kayak gimana. Yang penting karena saya kebutuhannya biasanya tak diedit lagi kan, jadi mungkin yang lebih biasa itu yang saya pilih si Vision OnePlus ini. Bukan berarti saya dukung Vision OnePlus ya, tapi saya mencoba untuk memberikan pendapat saya pribadi. Oke, kita pindah ke kamera selfie ya. Kita nggak bakal ngetes seluruh kamera kok, kita hanya sebagian saja untuk menguji dari masing-masing kameranya ini, sekaligus juga untuk ngebuktiin kalau misalkan si Vision OnePlus sama Technospark ini lebih baik mana. Meskipun secara kelas, secara RAM itu berbeda, karena kita membandingkan dari harganya. Oke, si Vision OnePlus ini ke merah-merahan, sedangkan si Technospark ke biru-biruan. Saya pikir ini jadi kekuatannya si Techno ya jadi akhirnya. Oke, nah karena si Vision OnePlus ini punya banyak sekali mode dan fitur, bahkan ada mode profesionalnya. Jadi kalau soal fitur saya yakin dan saya bisa memastikan banyakkan fiturnya si Vision OnePlus. Oh yang ngomong-ngomong, untuk mode perekamannya, dua HP ini, kamera depan atau kamera belakang sama-sama bisa menghasilkan kamera Full HD. Untuk kedua gambar yang dihasilkan dari Techno dan Vision ini, mungkin teman-teman bakal sekelas tetap milih ya si Techno, karena hasil yang didapatkan memang lebih tajam dan ya meskipun agak mirip-mirip ya, kalau saya pribadi menilai si Vision OnePlus ini agak sedikit berlebih cahayanya, tapi secara dasar it's okay, cukup lah untuk sekelas HP 1 jutaan. Nah giliran kita main pakai mode potretnya, nah ini perlu saya sama teman-teman, agak susah untuk nyari hasil gambar potret atau gambar bokeh yang bagus, karena kadang-kadang suka berubah-ubah, sulit banget pokoknya. Tapi secara prinsip yang dihasilkan itu ya lumayan lah, 11-12 masing-masing bisa menghasilkan bokeh, meskipun tetap lebih unggul si Techno sedikit juga. Nah, kita lari lagi ke mode beauty. Nah, untuk mode beauty ini lebih simpel sih. Maksudnya si Techno ini lebih simpel. Ada sih, tapi tipis-tipis gitu. Jadi nggak begitu kentara hasil beauty-nya. Jadi lembut banget. Nah, dibandingkan dengan si Vision OnePlus ini sangat over banget. Kenapa? Jadi kulit saya ini bisa berubah dari coklat ke sangat putih begini. Ya teman-teman tahu kan, namanya berlebihan itu kan nggak baik, jadi ya gitulah. Nah kita lanjut lagi ke kamera panorama. Jadi keduanya ini memang sudah ada mode panoramanya ya. Jadi yang pertama, secara hasil lebih baik si Techno ini secara simpelnya ya, dari segi warna dan hasil akhirnya Techno itu lebih baik. Karena kalau kita perhatikan si Vision OnePlus ini mukanya jadi kusem, coklat dan nggak begitu sempurna, tapi secara fungsi ya berfungsi, namanya juga HP 1 jutaan kan. Nah sekarang giliran kita main ke kamera depan dengan 8 megapikselnya. Kita coba dulu untuk mode auto dari kedua handphone ini, jadi teman-teman bisa langsung menyaksikan ini hasilnya. Mode autonya ini memang kalau saya pribadi sekarang memilih si Vision OnePlus. Warna kulitnya itu lebih natural dan lebih padat gitulah hasilnya. Kalau misalkan teman-teman sendiri gimana? Oke, selain fitur auto juga ada mode beauty-nya. Ini juga masih di kamera depan ya. Kalau ngomongin beauty, nah ini sekarang agak beda. Kamera depan Vision OnePlus ini lebih jago. Dia beneran bisa ngubah kulit saya jadi lebih putih dan lebih halus. Kalau begini berarti tadi sudahlah. Oke, kita lari lagi ke urusan portrait kamera depan. Pastinya 11-12, bahkan detailnya pun hampir sama, hasilnya pun juga sama. Tapi kalau kita perhatikan lagi, saya agak memilih Techno karena dia agak lebih unggul sedikit dalam menghasilkan gambar bokeh dengan kamera depannya. Di kamera selfie-nya si Techno ini bisa digunakan untuk wide selfie ya. Kalau kita perhatikan ini kayak mode landscape sih, belum begitu lebar banget. Cuman kita bisa pakai dalam kondisi tertentu terutama. Nah, si Vision OnePlus belum ada, jadi hasilnya si Vision OnePlus tidak bisa kita tampilkan. Oh ya, sekali lagi perlu kita sampaikan, setiap kali uji kamera kita dipengaruhi oleh banyak hal ya, cara pengambilan, kemudian cahaya, tempat, dan macam-macam lah. Dan hasil ini bisa bakal berbeda dengan apa yang dihasilkan oleh teman-teman. Ini adalah gambaran saja, bukan memastikan mana yang terbaik, tidak, tapi gambaran yang kita berikan untuk teman-teman bahwasannya hasil kamera dari Technospark 6 Go dan Vision OnePlus itu seperti ini. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendukung selalu BTS dengan cara subscribe, share pada teman-temanmu, komen dengan cara yang lebih santun, dan like video ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Tora Picaksana. Boom.